nggak boleh merokok di sini. Loh, Mana tulisannya mas? Gak ada tulisannya. itu loh mas, di depan itu ada. Loh, lah ini masnya nge-vape. Apa bedanya? Loh, nggak apa-apa tuh mas kalau nge-vape. Ini kan kawasan bebas asap rokok, berarti kalau nge-vape boleh. Lagian baunya vape tuh lebih enak daripada baunya rokok mas. Alah, masnya tuh nge-vape. Laki yang ngerokok mas. Alah mas udah tahu di rokok ada gambar-gambar peringatannya. Mending masnya nge-vape aja, lebih sehat dan lebih aman. Alah, bodo amat. Enakan ngerokok, harganya lebih murah, isinya lebih banyak. Terus juga sama-sama aja sama kayak vape. Mending vape mas. Mending rokok mas. Mending vape. Rokok. Vape. Udah. Kok pada begini kenapa? Ini loh mbak, masnya udah tahu kalau ini kawasan bebas asap rokok, tapi masnya ngeyel. Lah itu masnya juga sama kok. Masnya juga nge-vape. Udah dong, daripada ribut ini mending kita simak penjelasan dari Protokol 10. Perkenalkan, nama saya Mina Harum Gloria dengan 3 digit NIM terakhir 217. Perkenalkan, saya Helmi Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 157. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Sabina Menamayanti dengan 3 digit NIM terakhir 184. Perkenalkan, nama saya Tri Setiani Sernaningtyas dengan 3 digit NIM terakhir 206. Perkenalkan, nama saya Sekian Feruson Signi. Perkenalkan, nama saya Sari Naomi Estarina Manulang dengan 3 digit NIM terakhir 214. Perkenalkan, nama saya Cindy Natania Nur Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 188. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian rokok dan vape. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Selain itu, menurut Nurul Rohman, rokok adalah salah satu hasil olahan tembakau dengan menggunakan bahan ataupun tanpa bahan tambahan. Rokok berbentuk silinder dari kertas berukuran sekitar 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Selanjutnya adalah pengertian vape. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, vape adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau flavor, dan bersifat toksik atau racun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan rokok dan vape. Perbedaan rokok dan vape. Rokok versus vape. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rokok dan vape. Namun, orang-orang sering mengira rokok lebih berbahaya karena rokok perlu dibakar dan asapnya terhirup ke paru-paru. Akan tetapi, kami menemukan kerusakan yang sama dari cairan vape yang dipanaskan kemudian dihirup ke dalam paru-paru. Rokok dan vape sama-sama mengandung nikotin, namun perbedaan utama antara rokok dan vape adalah pada tembakaunya. Rokok mengandung tembakau, sedangkan vape tidak mengandung tembakau. Meskipun demikian, nikotin dapat mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan fisik maupun mental, seperti mual, diare, meningkatkan irama jantung, dan lain-lain. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit paru-paru kronis dan asma pada pengguna rokok vape. Namun, para peneliti belum bisa memastikan mekanisme terjadinya penyakit ini maupun frekuensi merokok yang mengakibatkan penyakit ini. Yang jelas, vape dan rokok sama-sama bisa mengakibatkan terjadinya gangguan napas yang dimulai dari rasa sesak hingga setelah merokok. Selanjutnya, pembahasan mengenai kandungan. Manakah yang bahaya antara vape dengan rokok? Bahaya mana rokok versus vape? Rokok mengandung tar yang akan mengendap di paru-paru, sehingga akan menimbulkan kanker paru
emfisema, dan bronkitis. Sedangkan vape mengandung formaldehida yang akan menyebabkan pengguna vape terkena kanker nasofaring. Kedua, rokok mengandung CO yang dalam waktu jangka panjang akan memicu penyakit serangan jantung. Kemudian, vape mengandung asetaldehida yang akan juga memicu gangguan paru serta jantung. Ketiga, rokok mengandung akrolein yang dapat mengiritasi saluran pernapasan dan merusak dana tubuh. Vape mengandung kadmium yang dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Setelah kalian tahu tentang bahaya kandungan rokok dan vape, yuk simak kesimpulan di penjelasan berikutnya. Berdasarkan kandungan rokok dan vape yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dua-duanya sama-sama berbahaya. Hal ini karena rokok dan vape akan tetap membuat pemakainya mengalami kecanduan, dan hal tersebut dapat menciptakan efek negatif bagi tubuh. Efek negatif tersebut dapat memicu masalah kesehatan seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung, hingga gangguan pada janin. Selain efek negatif bagi kesehatan, seseorang yang sudah kecanduan rokok dan vape biasanya akan mengalami kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi tersebut dapat terjadi karena secara tidak langsung orang yang sudah kecanduan tidak akan keberatan untuk mengeluarkan atau menghabiskan uangnya demi membeli dan mendapatkan rokok maupun vape. Oleh karena itu, untuk mencegah berbagai resiko negatif yang muncul, masyarakat sangat dianjurkan untuk mengurangi bahkan menghindari penggunaan rokok maupun vape. Nah, solusi pertama dalam mengurangi ataupun mengatasi kecanduan merokok adalah dengan menggunakan pemantik pintar ini. Pemantik pintar ini adalah alat kecerdasan buatan yang mempelajari kebiasaan merokok dan membuat program untuk mengurangi konsumsi secara bertahap. Nah, pemantik ini cuma bisa digunain waktu memasuki jadwal oleh aplikasi Smoke Out. Penerapan pemantik pintar ini sebagai contoh seperti berikut. Misalnya ada seorang pecandu rokok yang ingin mengurangi konsumsi rokoknya menjadi 12 batang per hari. Maka dia menyetel waktunya setiap 2 jam sekali, maka ia boleh merokok. Dan pemantik pintar ini akan bisa digunakan ya hanya setiap 2 jam sekali. Di luar jadwal itu, pemantik pintar ini tidak bisa digunakan. Di minggu kedua, sistem pemantik pintar ini secara otomatis mengurangi frekuensi jumlah merokok dalam sehari dan juga yang tadinya 2 jam sekali menjadi 3 jam sekali atau 4 jam sekali, sehingga secara perlahan orang tersebut terbiasa tanpa merokok. Solusi kedua dari kami adalah vape pintar. Apa yang membedakan vape ini dengan vape-vape pada umumnya? Secara garis besar, cara kerja dari vape ini tetaplah sama. Yang membedakan adalah vape ini bisa mengatur frekuensi konsumsi vape setiap harinya dan perlahan akan menekan frekuensi pemakaian layaknya sebuah rehabilitasi dari kecanduan. Lantas bagaimana caranya? Vape ini hanya akan bisa digunakan ketika sudah memasuki jadwal yang telah diprogram oleh aplikasi Smoke Out. Sebagai contoh, di layar vape ini tercantum pukul 13.00. Maka vape ini hanya akan bisa digunakan ketika memasuki pukul 13.00. Apabila sebelum ataupun sesudah pukul 13.00, maka vape ini tidak akan bisa digunakan. Tadi sudah kami singgung sedikit terkait aplikasi Smoke Out. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengatur frekuensi pemakaian vape pintar maupun pemantik pintar. Jadi, pengguna yang membeli vape pintar maupun pemantik pintar harus mendownload aplikasi Smoke Out di smartphone melalui Play Store maupun App Store secara gratis. Pengguna harus melakukan beberapa langkah untuk mengaktifkan vape pintar maupun pemantik pintar. Yaitu yang pertama, memasukkan data diri berupa nama, umur, pekerjaan, dan intensitas pemakaian rokok maupun vape dalam seharinya. Selanjutnya, setelah data dimasukkan ke dalam aplikasi, maka sistem aplikasi akan memproses semacam jadwal dengan frekuensi yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan intensitas pemakaian rokok maupun vape yang tadi telah dimasukkan. Kemudian, setelah jadwal muncul, maka jadwal bisa dilihat oleh pengguna melalui aplikasi Smoke Out tadi. Selanjutnya,
pengguna diharapkan untuk menghubungkan smartphone dengan pematik pintar maupun vape pintar agar pematik pintar ataupun vape pintar tadi dapat digunakan. Perlahan, aplikasi ini akan menurunkan frekuensi pemakaian vape pintar maupun pematik pintar tadi, sehingga harapannya pengguna dapat terhindar, dapat terbebas dari kecanduan vape maupun rokok. Jadi, sebagai contoh, pada bulan pertama, intensitas pemakaian vape pintar maupun pematik pintar adalah 5 kali dalam sehari. Kemudian pada bulan kedua, intensitas pemakaiannya adalah 4 kali dalam sehari. Pada bulan ketiga, pemakaiannya menjadi 3 kali dalam sehari. Selanjutnya akan seperti itu semakin berkurang sehingga harapannya pengguna dapat terbebas dari kecanduan tersebut. Karena pada dasarnya seorang yang sudah kecanduan akan sulit terbebas dari kecanduan tersebut dan membutuhkan waktu yang berkala. Nah, gimana penjelasan yang kita menurut kelompok 10? Sekarang udah paham kan kalau rokok dan vape itu sama-sama berbahaya? Oh gitu toh. Nah, kalau gitu sekarang kalian bisa tinggalin atau buang aja sekalian rokok dan vape supaya lingkungan dan paru-paru kalian tetap sehat. Oke lah.